menghayati orang yang dipatungkan itu. Bukan patungnya, bukan patungnya yang kita sembah, tidak. Begitu. Tapi kita membantu kita untuk menghayati si orang yang dipatungkan itu, sosok yang dipatungkan itu. Gitu, begitu Dio. Nah kalau kemudian merujuk pada konteks itu ya salah juga, karena begini, ini juga kesalahpahaman orang Saracen ya, orang Saracen terhadap kita, gereja kekristenan atau gereja asli, kekristenan yang asli itu Katolik. Nah bahwa wah setiap saat terjadi revisi Alkitab, tidak ada itu. Revisinya cuma ada pada terjemahan, gitu. Karena keterbatasan bahasa Indonesia dalam menafsirkan Alkitab, sehingga beberapa hal di dalam Alkitab itu, beberapa hal dalam kitab itu kemudian menjadi menghilangkan makna dari ayat-ayat di Alkitab. Jatuhnya nanti saling berkontradiksi. Karena kesalahan penafsiran, kesalahan kata, satu kata saja bisa mereduksi makna dari konteks di dalam Alkitab itu. Begitu. Makanya yang terjadi adalah apa? Terjemahan. Kalau teks asli, ini kalau gereja Katolik ya, kalau gereja Katolik punya teks asli, begitu. Kalau Protestan tidak punya, mustahil, karena Protestan itu kan memakai Alkitab atau kitab yang kemudian kami atau gereja Katolik kanon. Jadi kalau bicara yang asli ada di gereja Katolik punya teks asli. Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru Yunani Koine, yang kemudian ditranslate ke bahasa Latin. Gitu. Jadi Ibrani itu bahasa Alkitab Perjanjian Baru, Yunani itu Ibrani Perjanjian Lama, Yunani Perjanjian Baru, Latin liturgi, bahasa liturgi gereja Katolik. Begitu. Jadi dari hal-hal tersebut kemudian sampai ke Indonesia jadi bahasa Indonesia, itulah rusaknya terjemahan. Makanya setiap saat ada itu apa namanya, perkembangan bahasa. Sekarang sudah ada TB2, mungkin ada TB3 gitu. Selanjutnya apa namanya, di dalam kejadian 20 atau Keluaran 20 ayat 4 itu berhala, bukan patung. Begitu. Nah, ini kemudian di TB1 masih pakai patung, tapi TB2 sudah pakai patung, sudah pakai berhala. Sedangkan definisi berhala tidak dipersempit, hanya persoalan patung. Gitu. Karena kita bicara biblis, kita harus memakai definisi biblis. Nah, definisi berhala ini bukan sekedar patung. Jadi luas definisinya. Bisa merujuk pada Kolose 3 ayat 5, itulah definisi berhala. Begitu penyembahan berhala. Di situ. Jadi ini kekeliruan. Tapi kalau mau kita pakai konteks patung, bisa. Kalau pakai patung. Karena kalau pakai patung lebih bagus lagi, karena kita bisa menjelaskan konteksnya pada saat itu kenapa. Gitu. Karena saat itu Israel hidup dalam bangsa pagan, Babel, Kanaan, dan Babilonia, Kanaan, dan Mesir. Itu pagan. Begitu. Bisa, mau pakai patung atau tidak pakai patung pun bisa kita jelaskan, begitu. Terus selanjutnya apa ya? Nah itu. Tambahan juga, Pio. Tambahan juga soal kamu kan Dio berasal dari Muslim nih. Aku sedikit mengkoper bisa? Bisa Kak, silakan kamu. Kamu melihat orang-orang yang ke Mekah mencium batu Hajar Aswad itu dalam latar belakang apa? Hajar Aswad itu ada fenomena historis apa di balik itu? Sehingga mengharuskan datang ke sana dan mencium batu itu, bro. Kalau yang saya pelajarin sih, itu sih sunnah dari Rasul ya. Tidak ada berkewajiban untuk setiap umat itu yang datang ke sana itu untuk mencium batu Hajar Aswad. Karena memang mungkin dikatakan sebagai sunnah muakkad ya, sunnah yang mendekati wajib namanya. Jadi karena Rasulullah itu melakukan itu, dan dipercaya memang batu Hajar Aswad itu adalah batu yang turun dari surga. Nah, dan pada awalnya itu memang dikatakan batu Hajar Aswad itu dulunya jernih, bening. Nah setelah Aku nggak sampai ke warnanya ya, tapi begini, histori apa sehingga harus orang mengatakan itu turun dari surga? Atas dasar apa? Apakah ada jejak historikalnya? Contoh kalau kami membuat patung itu para rasul dan orang tuanya Yesus ya, karena mereka adalah merupakan jejak historikal tentang Yesus, yang adanya Yesus, fakta dan nyata ada gitu. Ada latar belakangnya sehingga kami mementumkan mereka-mereka di dalam sebuah karya seni yaitu patung. Nah, kalau batu Hajar Aswad hanya karena dia turun dari surga. iya, karena dia dipercaya dalam batu yang turun dari surga.
karena itu ya dihormati kami Oke. seperti itu. Nah, itu yang membedakan, Bro. Kami itu orang Katolik tidak pernah menyatakan patung-patung itu turun dari surga. Tio, adakah di dalam 250 dogma gereja Katolik mengatakan patung-patung yang kita buat itu turun dari surga? Nggak ada. Gak ada. Karena patung-patung atau tokoh-tokoh yang kita gambarkan itu dalam karya seni adalah merupakan jejak historikal tentang tokoh yang fenomenal. Sampai kapanpun, sepanjang segala masa. Siapa itu? Yesus Kristus, bro. Mereka yang benar-benar berupaya untuk mewartakan tentang Yesus Kristus, merelakan dirinya sebagai korban juga. Korban apa? Korban penyesahan. Nah, tokoh-tokoh tadi yang kami gambarkan, makanya kami sebut Santo Santa, Bro Dio. Karena kehidupan mereka yang berjuang untuk mewartakan tentang Yesus Kristus dan mempertahankan bagaimana ajaran kasih dan moral yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui gerejanya, Bro Dio. Nah, itulah yang membedakan. Sehingga jika ada orang-orang mengatakan bahwa kami menyembah patung, itu akan sangat salah. Karena dalam dogma kami tidak pernah mengatakan patung datang dari surga. Dan kami tidak pernah menyatakan patung itu tidak boleh terpecah-pecah. Tidak. Nggak apa-apa pecah. Kalau memang itu kelalaian manusia dan akan tinggal dibuang di mana? Di sakrarium. Dan bisa dibeli lagi. Gitu. Gitu, Bro Dio. Oke. Oh ya, saya mau tanya juga. Untuk mungkin untuk dasar ini Kamina sama Paman Pio, untuk dasar mungkin di Alkitab itu kan kalau di Katolik itu kan setahu saya belajar iman Katolik ini mereka tuh ada doa-doa tersendiri ya kepada Santo sama Santa. Mungkin Paman Pio atau Kamina ini bisa memberikan saya dasar Alkitabnya ataupun mungkin dari tradisi gerejanya kah mungkin yang menegaskan akan kita tuh boleh loh berdoa dengan melalui perantara dari Santo sama Santa dan atau orang-orang kudus lainnya. Makan Mina, aku lagi makan. Ini ya dasarnya adalah bersama-sama dengan para kudus berdoa. Kalau dalam ayat biblisnya aku tidak ingat pasti, tapi yang aku tahu ada di Yakobus mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, pandangan gereja Katolik menganggap mengenai doa adalah komunikasi kita terhadap Sang Pencipta dan komunikasi kita terhadap mereka yang tidak terlihat. Seperti keluarga kita, ya, keluarga kita yang sudah tiada dan bersama dengan Allah, ya, ataupun Santo Santa. Nah, doa-doa khusus itu sebenarnya bukan khusus, bro. Lebih tepatnya adalah doa kita memohon kepada para Santo Santa untuk bersama dengan kita, mendoakan sesuatu hal. Misal contoh, doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kalau kita lihat ini adalah doa yang kita daraskan dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 35. Bro. Baru nanti dikatakan Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan di waktu kami mati. Ya, ada kata Santa Maria Bunda Allah. Karena Maria itu adalah Bunda Yesus Kristus yang kita tahu dalam dua naturnya, yang ilahi dan manusia. Natur keilahiannya dia adalah Tuhan, natur kemanusiaan dia adalah Mesias. Jadi, Bunda Tuhan itu merujuk kepada keilahian Yesus. Nah, jika kita meminta kepada ibunya, Ibu Yesus, maka kita sama juga mau menyampaikan harapan kita kepada Yesus. Kenapa? Dari ibunya lah akan menyampaikan kepada anaknya. Nah, makanya ada kalimat berikutnya. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan di waktu kami mati. Kita meminta kepada Maria untuk mendoakan kita dan mendoakan segala permohonan kita kepada siapa? Putranya. Siapa putranya? Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Begitu Bro Dio. Itu salah satunya ya, contohnya. Karena kita mengetahui doa orang kudus yang telah bersama dengan Allah itu lebih besar kuasanya ketimbang kita yang di bumi ini. Kenapa? Karena orang-orang kudus sudah berada bersama dengan Allah di surga. Bukan lagi menanti seperti kita. Nah, saya berikan juga pandangan jelasnya. Di dalam gereja Katolik, bagi kami, orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan kekatolikan, jiwanya yang tidak perlu dimurnikan di dalam purgatori, di dalam kondisi purgatorium, itu bersama dengan Allah di surga. Itu bersama dengan Allah di surga. Sedangkan jika jiwa kita memiliki dosa kecil, itu nanti dimurnikan di purgatori, baru nanti masuk ke surga. Nah, orang-orang yang sudah di surga itu pasti sudah bersama dengan Allah, dan lebih cepat kita meminta mereka yang sudah di surga mendoakan kita.
Bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada imam untuk mendoakan kita. Imam pun akan mendoakan kita melalui perantaran para santo-santo yang sudah bersama dengan Allah. Mau pakai istilah kerennya ala-ala anak Gen Z, ya sudah ada ini lah, ada orang dalam gitu. Bro Dio, seperti itu. Ada orang dalamnya gitu yang akan menyampaikan segala permohonan kita kepada Sang Pencipta. Begitu. Oh ya, baik. Paman Pio mau menambahkan? Pio, kau udah makan? Sampaikan. Karena dalam dalam Wahyu, aduh, bentar. Kenyang pula kan. Dalam Wahyu 8 ayat 3 dan Wahyu 6 ayat 9 ya. Ayat 9 sampai 11 ya. Yang pertama Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Itu orang kudus, aku bacakan ya biar jelas ya. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Gini. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunbun oleh karena firman Allah. Ini para martir yang dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ini martir. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Gitu. Mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat dengan sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunbun sama seperti mereka. Jadi, menurut Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ini, para kudus berbicara dengan Allah. Para kudus di surga juga berbicara dengan Allah. Begitu. Dan dalam Wahyu 8 ayat 3, orang-orang kudus itu kemudian mendoakan kita. Karena apa orang kudus bisa mendoakan kita? Karena orang-orang kudus itu bisa berbicara dengan Allah. Karena mereka ada bersama Allah di surga. Mereka berbicara sehingga dalam ayat Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ini kan para kudus meminta Allah untuk membalaskan apa yang terjadi kepada mereka. Mereka martir karena membela firman Allah, mempertahankan firman Allah. Begitu. Kenapa tidak bisa mereka mendoakan kita? Dan ternyata di dalam Wahyu 8 ayat 3 aku baca. Wahyu 8 ayat 3. Seorang malaikat lainnya datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa. Bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Gitu. Ya kan? Ada di sini kan? Bersama doa semua orang kudus. Begitu. Jadi dua, dan juga ada tambahan dari siapa namanya? Mina tadi kan? Di Yakobus tadi. Gitu. Doa orang benar, besar kuasanya. Nah, itu orang-orang kudus ini kan orang-orang benar. Namun ketika kita masuk ke kitab Wahyu, orang kudus berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah, dan orang kudus juga kemudian mendoakan kita, bersama mendoakan kita. Begitu. Itu dasar biblisnya, dasar Alkitabnya, dasar biblis dan dasar filosofis. Kenapa kita berdoa bersama orang kudus? Karena orang kudus bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung, face to face dengan Allah. Dan orang kudus juga bisa mendoakan kita. Mereka mendoakan kita. Begitu, Dio. Silakan Mina, kalau ada yang mau diinginkan, tambahkan. Iya, makanya kenapa jaminan kita, doa kita cepat dikabulkan oleh Tuhan, karena ada mereka yang sudah di surga. Makanya kami mengatakan gereja itu ada 3. Gereja yang berjaya yaitu mereka yang sudah di surga. Gereja yang masa penantian dan pemurnian yaitu kondisi di purgatori. Dan gereja yang kita sekarang ini yang sedang mengembara di bumi. Nah, makanya kenapa kami itu disebut persekutuan penuh. Karena kami gereja Katolik, persekutuan penuh yang ada di surga, purgatori, dan di bumi. Makanya kami yang bisa mengklaim keselamatan hanya dalam gereja Katolik karena sudah ada di surga lebih dulu. Mereka-mereka yang sudah mendapatkan dan menerima janji Kristus, ya mereka sudah di surga. Jiwa-jiwa mereka sudah di surga. Kalau orang lain masih menunggu, mungkin Protestan dan Islam masih menunggu janji tersebut nanti di hari penghakiman, kalau kami sudah merasakannya terlebih dahulu. Melalui siapa? Contoh faktanya yaitu adalah
para kudus yang sudah bersama dengan Allah. Bagaimana untuk mengetahuinya, Mina? Ya melalui doa-doa tadi. Ketika kita meminta mereka untuk menyampaikan doa kita dan melalui Santo Santa tadi, doa kita cepat dikabulkan, berarti dia sudah bersama dengan Allah di surga. Begitu, Bro Gio. Itu ya. Jadi ada biblisnya berdoa. Kalau tidak ketemu di Protestan, ya itulah mereka. Protestan tidak tahu apa-apa. Ciri khasnya Protestan itu bukan rahasia umum lagi. Ciri khasnya Protestan itu kan kebodohan. Begitu kalau Protestan udah pintar, pasti udah di Katolik. Begitu. Itu kan literate. Ini kita lagi bicara teks yang literate. Kita lagi bicara teks. Begitu. Tadi udah jelas di Wahyu 6 sama Wahyu 8. Apa lagi yang mau ditolak? Itu literate loh. Gitu. Silahkan Dio. Ya, sebelumnya makasih ya Paman Pio sama Kamina. Nah, tadi aku tertarik ya, mungkin agak membahas sedikit soal yang tadi. Aku jadi gini deh. Aku pengen tanya deh, di iman Katolik ini kan kalau misal di Islam itu saat seseorang itu mungkin meninggal, dan itu kan ada runtutannya. Nah, dia itu ada di alam kubur, nanti ada penghakiman, nanti baru dia bisa ditentukan ke surga atau neraka. Nah, menurut iman Katolik tuh setelah orang meninggal itu bagaimana dalam konteks ya, dia memang sudah berada pada iman Katolik. Akankah dia bisa langsung masuk ke surga kah, atau mereka akan tetap dihakimi? Kalau di dalam Islam aku tidak tahu ya. Bukan aku tidak tahu. Begini, ajaran dalam Islam. Ini aku bicara soal Islam ya, karena aku dalam berislam juga aku tidak setengah-setengah, aku totalitas pada saat itu. Begini, kalau kemudian mereka mengambil Islam itu adalah agama yang paling terakhir sebagai penyempurna, ya kan? Pertanyaannya, apa yang disempurnakan? Begitu. Kalau adalah penyempurna, harusnya mereka mengambil juga dong dari Yahudi, gitu. Kalau kita bicara soal Abrahamik, harusnya dari Yahudi dong. Sedangkan konsep itu sudah ada di Yahudi. Mereka pakai Gehenna tidak? Islam tidak pakai Gehenna kan? Itu dalam Yahudi loh. Mina, Gehenna. Iya, tempat pemurnian mereka. Pemurnian. Purgatori sama, pemurnian. Begitu. Nah, kalau kemudian bicara soal kalau Islam, jadi Islam itu tidak sesuai kalau kemudian itu konsisten untuk tidak konsisten, sama seperti Protestan. Mohon maaf ya, begitu. Kalau ada yang mau kemudian mereka Abrahamik, harusnya mengikuti agama Abraham dong. Begitu. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Begitu. Yahudi. Apa yang diwariskan Islam dari Yahudi? Pertanyaannya seperti itu. Kalau konsep soteriologi, apa soteriologi yang diwariskan dari Yahudi? Tidak ada. Ada tidak? Ada tidak soal konsep penyucian Yahudi? Gitu. Kalau di kami ada. Mereka pakai Gehenna. Gehenna itu tidak dalam Yahudi. Api penyucian tidak, gitu. Jangan cuma proses persidangan timbang menimbang dan Siratul Mustaqim satu rambu dibagi 7, tidak, bukan seperti itu konsepnya. Susah kali pun mau lewat satu helai rambut dibagi 7, nggak kecil itu. Nah, kalau soal kekatolikan, ya mungkin disebutnya purgatori kali ya. Gitu, silakan Mina purgatori. Nanti aku itukan sedikit. Berbeda dengan jembatan Siratul Mustaqim, karena jembatan Siratul Mustaqim itu mirip dengan pemahaman Zoroaster ya. Zoroastrianisme, iya. Nah, jadi kita bahas dulu tentang yang namanya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dikatakan apa? Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Karena begini bro, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut itu sama-sama adalah dosa bro, dan sama-sama memiliki konsekuensi. Nah, dalam konsekuensinya itu pasti tingkatnya berbeda. Dosa yang mendatangkan maut konsekuensinya auto neraka dan tidak ada yang namanya pengampunan di antara itu. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut masih memiliki pengampunan, yaitu dosa yang tidak disengaja. Nah, kami orang Katolik mengatakan ada dosa venial dan dosa mortal. Dosa mortal atau dosa besar, orang Islam bedakan dosa besar, dosa kecil, hampir mirip tetapi tidak spesifik seperti kami orang Katolik. Dosa mortal atau dosa besar itu adalah dosa venial yang dilakukan secara berulang dan tidak ada penyesalan. Nah, seperti apa contohnya Mina? Dosa yang disengaja jadinya, ya. Dia menjadi sengaja. Yang awalnya tidak sengaja, ketika ia merasa terlena dengan dosa itu jadi seperti terbiasa. Nah, itulah dosa mortal, dan dosa mortal itu tidak memberikan keselamatan bagi dia. Nah, sedangkan dosa yang tidak
tidak mendatangkan maut atau dosa venial atau dosa kecil, ya seperti tadi contohnya misal marah nih gitu ya, marah. Nah, dosa kecil tadi, yang venial tadi, yang dia tidak sengaja marah, ia menyesali akan perbuatannya dan meminta kepada imam untuk disegerakan yang namanya sakramen tobat ya. Makanya ada hubungannya nih nanti, ada hubungannya untuk mendapatkan purgatori dan juga indulgensi. Tapi ini kita purgatori dulu. Nah, ketika kita meminta ampun kepada Allah melalui imam, imam akan melakukan yang namanya sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, pendamaian terhadap noda dosa kita yang kecil kepada Allah. Dan Allah akan menyatakan melalui imam, itu imam akan mengatakan dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dosamu telah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, itu nanti kata-katanya. Nah, sembari itu, ia setelah mendengarkan kita mengakui dosa-dosa venial kita akan diberi yang namanya penitensi. Penitensi itu adalah pergantian silih terhadap kesalahan kita tadi ya, pergantian silih kita. Nah, nanti penitensi itu bisa berupa doa, bisa juga berupa hal-hal kebaikan moral yang lainnya ya, seperti misal kalau ada yang mencuri, kembalikan lagi barang curiannya, atau misalkan dia korupsi, kembalikan lagi uang korupsinya. Nah, semikian begitulah ya berjalannya itu penitensi. Kalau yang marah, penitensinya adalah berdoa untuk mengurangi amarahnya, misal gitu. Itu kalau penitensi. Nah, di dalam penitensinya, jika ia tidak melakukan penitensinya dan terus-menerus melakukan dosa venialnya, maka itu dianggap sebagai dosa mortal yang dimana ia melakukan secara sengaja dan karena sudah terlena. Karena dia udah tahu itu dosa tapi masih tetap dilakukan. Nah, sedangkan kalau misalkan dia sudah tahu itu dosa kecil, dosanya itu memang dosa, harus melakukan pengampunan, penitensinya dilakukan sampai selesai dan dia berhasil membuat dirinya tidak jatuh lagi dalam dosa, gitu ya. Nah, baru dan sama-sama dua dosa ini menghadapi maut misalnya gitu. Satu yang melakukan dosa mortal, satu lagi melakukan dosa venial. Yang dosa mortal tadi tidak ada pengampunan, maka langsung auto neraka. Nah, sedangkan yang membuat dosa yang tidak mendatangkan maut tadi, yang sudah melakukan pengampunan, tetapi karena noda dosa tadi yang sudah sempat dia lakukan, dia harus dimurnikan. Karena apa? Di Wahyu 22 ya, ayat 7, ayat 27 dikatakan apa? Satu iota dosa pun tidak boleh masuk di dalam surga. Apa? Wahyu 21 ayat 27. Oke, Wahyu 21 ayat 7. Sorry, ralat ya. Wahyu 21 ayat 27. Satu iota dosa pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, dosa venial, dosa yang tidak mendatangkan maut tadi harus dimurnikan. Sekalipun dia sudah didamaikan di dalam sakramen tobat, tetap harus mengalami pemurnian di purgatori. Agar apa? Jiwanya masuk ke dalam surga. Nah, purgatori tidak sama dengan jembatan Siratul Mustaqim ataupun neraka. Nah, kalau dalam pemahaman Islam kan dari neraka nanti bisa masuk ke surga. Kalau di Katolik tidak. Semua bersifat kekal. Semua bersifat kekal, baik neraka, baik surga. Nah, kalau sedangkan purgatorium itu adalah pintu, sedang di depan pintu, di depan gerbang surga. Begitu. Dalam ini kalau kita bicara gereja Katolik ya. Dalam gereja Katolik ada namanya dokumen KGK. Gitu. Pernah dengar KGK kan? Dio. Belum pernah sih. Kan namanya katekismus, kalau nanti buka di Google ya, katekismus gereja Katolik. Gitu, KGK. Nanti buka di Google itu. Nah, soal nomornya ya ada salah satu kutipan di KGK seperti ini. Mereka di KGK 1030. Jadi 1030 nomor KGK-nya. Gitu. Mereka, ini salah satu kutipan, sepotong kutipannya. Mereka yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, sudah pasti masuk surga, tetapi harus menjalankan satu penyucian. Itu yang disebut Mina tadi apa? Dosa venial. Gitu. Dosa venial adalah dosa yang dapat diampuni setelah kematian, tapi harus melalui pemurnian. Begitu. Matius 12 ayat 32, 1 Yohanes 5 ayat 17 tadi ya yang disampaikan oleh Mina gitu. Dokumen KGK, nomor dokumen KGK-nya tadi 130. Begitu. Selanjutnya ketika kita mati, ini dalam ajaran Katolik ya. Ini aku bicara soal dokumen Katolik. Ketika kita mati, kita dihadapkan memang dengan dua pilihan. Yang pertama,
untuk dosa salve katiul, untuk dosa besar atau mortal sin langsung ke neraka, langsung jalan tol gitu kan. Yang kedua langsung ke surga. Namun menurut KGK 1021 dan 1041, nanti dicatat aja, nanti dibaca. Menurut KGK nomor 1021 dan 1041 masih ada jalan lain. Satu jalan lagi, yaitu apa? Lewat purgatori. Gitu, lewat penyucian. Itu jalannya. Ini menurut KGK 1021 dan 1041. Dalam gereja Katolik kita mengenal dua istilah. Yang pertama, final purification. Yang kedua, purgatori. Gitu. Purgatorium, gitu kan? Final purification itu apa? Penyucian akhir, gitu. Purgatorium itu pemurnian. Sedangkan di Indonesia Katiul, sabar ya, ini video ini dari Islam, masih belajar Katolik. Baru mau mengenal Katolik baru 1 bulan, gitu. Tuhan. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita mengenal apa? Kita lebih mengenal istilah apa? Api penyucian. Kalau di Indonesia, di mana itu dasar biblisnya? Di mana itu ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 15 dan 1 Petrus 1 ayat 7. Silahkan nanti dibaca gitu. Yang kemudian nanti diperjelas di dalam KGK 1030 tentang purgatorium tadi. Begitu Dio. Nah, selanjutnya apa ini, kok bisa dia turun akun Nabiullah itu? Ntar ya. Oh, kok mati wifi di HP ku yang Jadi satu. purgatori itu api penyucian ya, Paman Pio? Bentar. Untuk Oke. Bentar. Ih, bisa pula HP ku error. Astagfirullah. Udah setengah jalan malah diberhentikan gara-gara perkara wifi. Terus apa namanya? Apa tadi? Terus dalam kutipan KGK juga, dalam kutipan masih di KGK yang sama ya. Bidat ini, akun Padre Pio bidat ini, mengganggu sekali akun Padre Pio ini. Nah, dalam kutipan yang sama, dalam KGK 1030, untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam surga, gitu kan, ada kutipan itu. Nah, untuk memperoleh kekudusan yang perlu, karena di dalam surga itu tidak boleh seperti yang dibilang sama si Mina tadi, tidak boleh ada secuil dosa pun. Di dalam Keluaran, kalau dalam perjanjian lama di Keluaran 3 ayat 5, dan kalau dalam perjanjian baru Wahyu 21 ayat 27, karena Allah ada di surga dan Allah Maha Kudus, maka untuk bersama dengan Allah kita haruslah kudus, karena yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Begitu. Tuh, yang di ayat tadi perjanjian lamanya di Keluaran 3 ayat 5, dan di perjanjian baru Wahyu 21 ayat 27. Jadi begitu. Apa namanya? Dio. Nah, di KGK nanti kemudian konklusinya atau kesimpulannya nanti Dio baca di KGK nomor 1031. Karena di KGK itu ada pendapatnya Santo Gregorius Agung. Itu santo di abad ke-7, dalam bukunya berjudul bukunya berjudul Dialogos, kalau tidak salah, Dialogos itu bab 4 ayat ke-39. Itu dari tradisi suci itu, kalau dokumen Bapak Gereja artinya itu tradisi suci. Gitu. Santo Gregorius Agung abad ke-7, judul bukunya Dialogos, buku keempat ayat ke-9, ayat ke-39. Seperti itu. Kira-kira. Itu dari perspektif ajaran Katolik ya, dari gereja Katolik begitu. Ya, Paman Pio, berarti purgatori itu adalah api penyucian ya, yang untuk dosa-dosa yang masih bisa diberikan pengampunan, seperti itu. Iya, yang gini, yang masuk surga, karena kita kan masih bisa berbuat dosa kan, gitu kan? Kita masih berbuat dosa, begitu. Tapi dosa yang kita perbuat itu sebelum kita mati itu dosa kecil. Tidak adil dong kalau kita masuk neraka, gitu, hanya dengan berbuat dosa kecil, ya kan? Tidak adil dong kalau kayak gitu. Jadi
dosa kecil itu kemudian dimurnikan di purgatori gitu. Kalau dosa besar, dia meninggal dengan dia berdosa tapi dosanya mortal. Contohnya menghujat Roh Kudus tanpa melakukan pengampunan dosa, sakramen tobat, adalah langsung meninggal, langsung di neraka jalan tol itu. Gak usah berharap berhalusinasi untuk surga, nggak usah, karena langsung di neraka begitu. Jadi dosa besar itu kalau tidak melakukan pertobatan, sakramen tobat sebelum meninggal, itu langsung jalan tol ke neraka. Tapi kalau masih melakukan sakramen tobat, karena dalam konsep keimamatan di imamat Melkisedek ya, ritus Melkisedek, ini aku udah pindah topik ya, ritus Melkisedek, aku nyentil sedikit gitu konsep keimamatan. Dalam hal ini, imam itu sebagai in persona Kristus. Begitu. Jadi perkataan imam itu perkataan Kristus pada saat melakukan sakramen tobat itu. Begitu. Jadi dia kalau belum mengakukan dosanya, ya udah selesailah. Tapi kalau sebelum dia meninggal dia sudah melakukan pengampunan dosa, bisa dia diampuni, gitu. Begitu deh Dio. Tapi kalau dosa kecil, ya udah tinggal di purgator, digosok-gosok sedikit langsung masuk surga. Begitu. Silahkan Paman Dio. Nah, jadi aku juga berpikir gini, Paman Pio. Nah, jadi maaf ya kalau misalnya aku balik lagi, kan Yesus itu di kayu salib itu kan sebagai penebus dosa umat manusia, ya. Jadi aku berpikir kalau misalnya memang masih ada api penyucian ini, berarti bagaimana, maksudnya dosa apa yang Yesus tebus itu dalam umat manusia itu loh, Pio. Ada Romo Mengerti Cafe, nggak? Romo, tolong, Romo, izin naik ke sini, Romo. Rom. Romo, Katiul baru pulang pedal Romo. Ih, Iya, dia bareng-bareng pedal, mandi dia. lagi mandi. Jadi saya lagi di luar. Jadi begini, Yesus memang menebus, ya kan? Menebus gitu. Karena pada saat kejatuhan Adam, itu relasi kita begini. Ini penjelasannya gini. Nah, pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, gara-gara Hawa ini, memang perempuan ini, sumber kekacauan ini. Aku debat sekarang tentang Adam dan Nggak berdebat itu dulu, bentar. Nah, karena kejatuhan mereka ini membuat relasi kita dengan Allah terputus. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu menyambungkan kembali relasi kita. Maka pada saat disalib itu, tirai tabernakel itu kan terbelah. Itu adalah simbol bahwa hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu sudah tersambung karena penebusan itu. Begitu penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui salib. Gitu. Nah, setelah itu apakah kita tidak berbuat dosa lagi? Kan ada peradaban setelah itu kan, dan kita kan melakukan dosa lagi kan. Begitu. Ya kan? Iya. Kita melakukan dosa lagi kan. Jadi masih butuh api penyucian. Mau dosa kecil, mau dosa besar. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dosa besar itu ketika pada saat meninggal dia tidak mengakukan atau melakukan sakramen tobat, ya masuk neraka dia, pilihannya gitu. Tapi dia melakukan sakramen tobat, ya dia di purgatori, dimurnikan di sana. Begitu. Begitu juga dengan dosa venial atau dosa kecil, dimurnikan. Begitu. Tapi kalau kemudian bawa kepada proses penyaliban, yang tadi saya bilang. Tapi pada saat Yesus disalib itu, relasi itu tersambung. Begitu. Tersambung. Yesus menebus dosa. Sebelum, yang pada saat, jadi karena ada peradaban kan sebelum Yesus itu. Sebelum Yesus kan ada kan, bangsa Israel. Sebelum Yesus itu, mulai dari Kejadian sampai dari perjanjian lama, manusia-manusia yang hidup dalam perjanjian lama. Begitu. Itu ditebus. Gitu. Karena sebelum itu mereka masih nyangkut di kepangkuan namanya limbus patrum, pangkuan Bapak Abraham. Begitu, mereka nyangkut di situ dulu. Begitu. Jadi Yesus menebus yang sebelum itu, sebelum orang yang sebelum mengenal Dia. Begitu. Oh iya. Jadi yang ya berarti yang kami natik di bawah ini adalah yang ditebus di situ adalah dosa asal ya. Dosa asal dan dosa perbuatan yang kemudian dilakukan oleh mereka, dan juga ya dosa asal juga iya gitu. Dosa asal juga iya, betul. Nah ya.
Baik, oke deh. Pak Mandio mungkin itu udah tadi ya dari awal itu mungkin udah terjawab semuanya pertanyaanku. Nah, Pak Manpio aku mau tanya deh kalau misalnya katekumen itu ya itu tuh dibuka setiap saat atau pada bulan tertentu aja? Kalau katekumen itu pastoral ya, itu pastoral. Pastoral artinya peraturan paroki masing-masing, gitu kan. Eh, Dibaptisnya pas Natal atau Paskah, tapi dibukanya aku nggak tahu, itu tergantung paroki. Tapi coba di tempatnya Paman Dio, itu tanya di paroki ke paroki, tanya di paroki, gitu soal katekumen. Biasanya sebelum Natal itu udah buka yang namanya pendaftaran. Jadi berapa minggu, sebulan sebelum orang-orang yang dibaptiskan di Natal itu sudah dibuka katekumennya dan akan ditutup pada saat setelah pembaptisan di Natal. Natal atau Paskah. Ya, sama juga dengan yang mereka yang mau dibaptis di Paskah, sebulan sebelum Paskah itu sudah dibuka katekumennya. Nah, sampai nanti ditutup setelah berapa bulan? 2 bulan setelah Paskah. Biasanya bulan 5 udah tertutup, bulan 6 sudah mulai pengajaran. Ada yang bulan 6 ditutup, bulan 7 mulai pengajaran. Begitu. Itu biasanya peraturan dari gereja. Tapi kalau misalkan dibuka pendaftarannya, diperpanjang pendaftarannya, ya tergantung dari paroki masing-masing. Ada yang memang sudah dari bulan 8 udah buka, ada yang dari bulan 10 sudah buka, begitu. Dan menunggu pengajarannya dimulai. Dan durasi katekumennya 1 tahun. Iya. Apalagi yang dari Islam kan, kayak kita kan. Pak Manpio udah berapa ini? Udah berapa jalan berapa bulan? 2 bulan lagi aku udah baptis. 2 bulan. Berarti total berapa bulan Pak Manpio? Berapa bulan aku katekumen ini ya? Ntar. Dari bulan apa tuh Mina? Lupa aku. Kayaknya 6 bulan deh. Kecualikan kalau dia yang satu ini karena langsung dari imamnya. Jadi beliau ini dia ini masa-masa trainingnya sebelum katekumen itu sudah 1 tahun dan perjalanan dia mengenal Katolik itu memang ya bagaimana ngomongnya ya udah advance lah, makanya ketika dia di dalam katekumen dia tahun kedua malah dia yang mencobai katekisnya. Memang dakjal yang satu ini ya, tapi gimana ya itu keren sih memang karena memang dia benar-benar mencari dan benar-benar belajar begitu. Tapi tidak berlaku untuk semua orang ya Dio. Jangan karena kamu belajar misalnya, aduh aku pengen seperti Pio nih. Ya, tapi kamu butuh waktu 2 tahun berarti preparekan dirimu untuk bisa mengerti dan belajar tentang iman Katolik. Begitu, Bro Dio. Oke deh. Nanti aku coba tanya-tanya di Oke paroki-paroki ya. gereja Katolik Tapi di kamu sini. sanggup kah? Kamu sanggup untuk katekumen di Katolik? Hmm, sanggup. Hmm. Begini ya. Ya, kasih tahu Pio. Ya sanggup aja dulu kan namanya juga kan sembari belajar juga kan katekumen tuh. Ya betul. Ya. Karena begini ya, sebelum aku memutuskan untuk katekumen itu pun aku lagi belajar juga. Ini Mina ini sama lain teman-teman lain itu jadi saksi bagaimana prosesku sampai sekarang begitu. Em, apa namanya ya? Agak berat. Aku jujur-jujuran aja ya. Aku jujur-jujuran. Ini bukan untuk menjatuhkan inimu ya, mentalmu ya, enggak. Tapi memang kamu harus siap mental. Begitu. Siap mental. Apa sih yang mau kau sembunyikan? Tidak bisa kamu sembunyikan. Gitu. Pasti akan ketahuan juga dan pada saat itu siapkan mentalmu. Begitu. Dan Mental juga apa ya? dulu nih, Paman? Kenapa? Mental untuk apa dulu nih, Paman? Untuk menerima cibiran nanti, cacian nanti dari keluarga dan lingkungan sekitar. Lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar dari keluarga. Wah, berat itu. Begitu. Ya, dari sekarang pun saya sudah mulai ini sih, Paman. Sudah mulai menerima itu cibiran-cibiran karena mereka tahu kalau saya sedang memperdalam ilmu iman Katolik ini. Itu sudah saya terima. Iya. Sudah berjalan. Begini ya. Memikul. Aduh, mau menangis lagi aku. Anjir, Mina kayak mana ini aku mau menangis ini. Astagfirullahaladzim. Oh, kayak mana lah ini. Akan bilang sama kamu, lanjut. Begini ya. Konsekuensi logis. Konsekuensi memikul salib sebenarnya sih bahasa alegorisnya ya. Memikul salib. Begitu. Tuhan kita, masalahnya begini. Ketika aku memutuskan untuk mengikuti jalan Kristus ya, mengikuti Kristus itu
Dulu aku berpikir bukan persoalan ini. Sekarang dan aku yang dulu beda. Kalau sekarang aku berpikir dalam perenunganku, aku bilang kayak gini. Aku sampai pada konklusi begini. Karena aku mengikuti Kristus karena aku ingin selamat. Gitu. Aku tidak bicara soal janji Kristus. Karena mungkin beda kita ya. Maksudnya aku ini bukan orang seperti pada umumnya ya. Gitu kan. Karena aku bisa melihat realitas di luar ini. Jadi makanya aku agak berbeda gitu. Nah, karena aku pengen selamat. Aku mengikuti Kristus itu karena aku pengen selamat. Karena kalau cuman lewat gereja Katolik lah aku akan selamat. Karena gereja Katolik itu adalah tubuhnya dalam Efesus 1 ayat 23, dan juga karena kebenaran gereja Katolik itu yang penuh pada dasar kebenaran, maka aku harus ada di dalam gereja Katolik. Aku mengimpikan keselamatan kalau aku di luar gereja. Di luar gereja, ya bagaimana? Begitu. Untuk selamat, ya aku harus duluan, baru kemudian aku bisa menyelamatkan yang lain. Yang lain itu siapa? Keluargaku, gitu. Yang memutuskan hubungan kekerabatan, hubungan keluarga denganku. Aku dulu yang ada di dalam, baru kemudian bisa mereka menyusul aku. Semoga, gitu. Itu doaku. Itu selalu menjadi prioritas doaku, begitu. Jadi aku duluan yang harus selamat. Dan perjalanan itu tidak gampang loh. Jadi tanya Mina, asam lambung, kerjaanku korbankan, orang tuaku, ya itu. Aku itu orang yang paling dekat dengan ibu. Tapi ketika ibuku bilang bahwa aku menyesal kau lahir dari rahimku, nah, itu sakit. Wah, sakit sekali anjir. Itu kan mau menangis tapi nggak bisa. Nggak bisa. Ada. Kamu nangis di sini Pio, kamu nggak dapat apa-apa kecuali kalau kamu jadi murtadin yang Nggak bisa diasuh pula aku. ya. Takut pula, nggak bisa pula mendrama di sini. Nggak bisa, jangan. Nggak bisa pula aku mendrama, ya kan? Maksudnya aku itu gini, orang yang paling dekat. Aku itu dekat dengan ibuku, tapi ketika ibuku bilang bahwa aku nyesal kau lahir dari kamu pernah lahir dari rahimku, itu sebuah pukulan, cok, kayak ditumbuk dadaku, gitu. Kalau bapakku bilang kau anak haram, kau anak itu, anak ini segala macam, aku nggak peduli karena itu bapakku, begitu. Tapi kalau ibuku nggak bisa karena aku paling dekat dengan dia, gitu. Tantangan terbesarnya ya itu, gitu kan. Terus apa? Prosesnya itu tidak gampang, gitu. Banyak sekali kayak tiba-tiba kita dihadapkan dengan kesibukan, padahal kita harus katekumen, gitu kan. Terus kayak jarak gereja dengan tempat kita itu yang jauh, jadi kita harus mengeluarkan uang, gitu. Gereja Katolik itu tidak menyediakan kayak yang lain-lain ya, kasih uang 100 juta dikasih uang segini, enggak seperti itu. Gereja Katolik enggak seperti itu. Kamu masuk gereja Katolik nanti dikasih uang, mana ada? Asam lambung. Iya, aku beli banyak buku itu, Alkitab, gitu. Terus masalahnya aku nggak kerja, tapi ada aja berkat itu yang datang. Padahal aku nggak kerja loh, gitu. Aku lagi fokus ke katekumen. 1 tahun lamanya aku menunggu untuk sampai proses ini, dan udah di tengah seperti ini, udah mau di akhir seperti ini, terus hancur. Nggak bisa, gitu. Mental, fisik dan mental itu wajib dikuatkan. Karena apa? Mau mengikuti jalan kudus soalnya. Kita diajak untuk hidup menjadi kudus di dalam gereja Katolik. Dan cuman gereja Katolik yang bisa mengkuduskan orang. Kalau Protestan gampang, kata itu Katiul. Tinggal ke sana ke pendeta Marcel, pendeta mantan boyband itu, aku mau dibaptis. Udah langsung kau ditenggelamkan. Udah jadi Kristus. Udah selesai. Gitu. Gereja Katolik enggak 1 tahun loh. Mina sampai 4 tahun, 3 atau 4 tahun. Mina, aku ini udah nggak ada itu sistem donatur menyala donatur, nggak ada. Tapi puji Tuhan semuanya dilancarkan prosesku ini, gitu. Aku tidak ada kerja apa loh, gitu. Tapi ada aja berkat yang masuk, makan, ngekos,
Gitu. Kata Santa Katarina dari Siena, beriman dengan mempelajari berbeda dengan beriman dengan jalan spiritual gitu. Tapi masalahnya aku bukan cuma jalan spiritual, takutnya aku nggak waras gitu. Jadi Protestan itu gampang, jadi Katolik itu nggak gampang, jadi Islam juga gampang. Syahadat, tinggal angkat tangan, kau angkat jari satu seperti yang Juma sering praktekkan, kamu ashadu langsung selesai jadi Islam kamu. Ke gereja Katolik berbeda. Gereja Katolik berbeda. Orang-orang Katolik harus berakal. Jangan cuma imani. Hantu pun beriman. Hantu pun tahu. Iblis pun tahu dan dia gemetar. Gitu. Gak bisa cuma modal iman saja menjadi Katolik. Mengklaim saya Katolik, terus cuma modal iman, wah udah selesai kau. Gak bisa, gak ada seperti itu. Gitu Dio. Silahkan Dio. Iya sih, memang aku pun menyadari memang kalau apalagi yang berasal dari keluarga yang Islam, dan kita akan mau berpindah keyakinan di luarnya, mungkin akan banyak tantangan seperti yang kamu juga rasain sih kamu. Ya itulah mungkin salah satu konsekuensinya yang nanti mungkin aku juga akan rasakan. Tapi ya niatku juga sangat besar masalah Paman Pio untuk bisa masuk ke Katolik ini. Jadi ya aku juga mohon doanya deh dari Paman sama teman-teman di sininya agar aku juga bisa konsisten dalam katekumenan. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih ya untuk Itu Kamina di, juga. di kelasku ada 4 orang kami yang dari Islam. Kulihat Aku mukanya pingin tanya, burung. aku pingin tanya, Dio ini kenapa kok bisa tertarik Katolik daripada Silahkan Protestan? Dio. Jarang loh ini. Kita ngobrol santai ya Dio ya. Ngobrol. Jarang ini beneran. Iya, soalnya aku di Katolik itu merasa dari tata cara ibadahnya, dari tata cara berdoanya itu merasakan ini aja sih Kak Tio, merasakan damai gitu loh. Karena kan aku juga pernah ikut misa dalam Katolik, bahkan ya sekarang walaupun aku belum katekumen itu, aku masih tetap ikut misa. Dan itulah yang aku merasakan ketenangan itu, apalagi dengan cara aku berdevosi atau melakukan novena itu, ya ada ketenangan batin sendiri yang aku jalani Kak. Oh memang nggak pernah ke gereja Protestan ya? Ke gereja Protestan pernah, cuman kayaknya kurang cocok aja di aku gitu. Aku nggak bisa menjelaskan detailnya, cuman ya perasaan aku nggak cocok aja di gereja Protestan. Waktu itu aku pernah ikut di GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Cuman aku lebih cocok dan lebih merasa damainya itu di gereja Katoliknya aja, dari mulai tata cara ibadahnya, dari tata cara berdoanya itu aku lebih cocok di Katolik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya paling Selamat malam semuanya. ya paling itu aja sih yang bisa aku tadi tanya-tanyakan sama yang aku udah utarakan di sini. Aku terima kasih banyak sama Paman Pio, sama Kamina, sama semuanya yang termasuk Romo Cafe yang udah berapa hari ini udah bantu aku juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang mungkin memang masih awam banget, dan beberapa apologet dari Katolik juga yang pernah aku singgahi juga sudah banyak membantu aku sampai sampai aku bisa membulatkan niat untuk katekumen. Dan ya mungkin di minggu-minggu ini aku akan bisa memulai untuk berjalan ke paroki terdekat untuk mendaftar katekumen. Jadi aku mohon doanya ya. Iya, ini ya nanti ada Mina, ada Paman DG ini juga orang muda Katolik ini, betul apa tidak ini? Akun baru apa enggak ini? Paman Gea? Dan Gea, Paman Gea? Agak lain. Iya. Kami
Sebenarnya aku pun hitungannya, aku kan awam juga kan, gitu. Hmm, kami siap sih, maksudnya gini ya. Aku lebih suka menerima orang yang belajar daripada orang yang berdebat. Bisa serangan jantung, aku bisa stroke aku. Kalau tiap hari meladenin para bidat-bidat yang nggak tahu diri ini berdebat, yang bisa stroke aku. Makanya aku lebih tertarik dengan orang yang ini, yang mau belajar, begitu. Mau dari manapun, gitu. Makanya tidak apa-apa, apapun silahkan ditanyakan, apapun gitu kan, karena ada mereka-mereka juga di sini yang bisa membantu menjawab. Kalau aku sendiri nggak mungkin lah, aku pun nggak menguasai semua dogma gereja Katolik 255, bayangkan dogma gereja Katolik, nggak bisa. Ya, pasti nanti kalau misalnya dalam proses dokumen aku ada yang pengen tanyakan, aku akan masuk ke room live. Iya, aku pun seperti itu. Aku kalau ada nggak ada, maksudnya ada yang nggak aku pahami atau belum jelas diinikan oleh katekisku, aku bawa ke Romo, Romo gitu, atau aku bawa ke roomku, kita diskusikan.